Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu adapun bab as-salisu yang ketiga wassalasuna dan 30. Bab yang ke-30. Masih panjang proses kita manusia itu. Fi dzikri sirati di dalam menerangkan siratal mus. Kalau kita kecil dulu diceritai orang-orang tua kita, ya kan? Nah, ini nanti cerita aslinya yang dari Nabi. Nah, itu begitu ya. Jadi berarti perjalanan kita itu nanti jauh, sejauh-jauh selama-lama kita hidup di dunia itu masih nanti sejauh besok kita di akhirat gitu ya. Jadi dari prosesnya kemarin mulai roh, ya kan, terus masuk ke bayi 9 bulan lahir terus ini itu ada malaikatnya segala macam sampai tua. Proses mati, sudah proses mati dikubur, nah dikubur ini itu kemarin, terus hingga nunggu kiamat datang belum selesai. Jadi manusia mati itu jangan kira selesai, itu mulai awal babak baru. Nah, baru nanti masuk ke alam kubur yang itu tadi. Terjadilah ini itu di alam kubur itu hingga yaumul kiamah kemarin itu, ya kan? Yang gunung meledos apa segala macam kemarin itu. Nah, terus setelah itu hening dulu 40.000 tahun. Nah, terus baru nanti yaumul ba'ats kita dibangkitkan lagi, sudah bangkit nanti terus di mahsyar dikumpulin. Kemarin terus dihisab. Kamu pernah mukul siapa? Kamu pernah mendolimi siapa kemarin? Nah, dan lain sebagainya. Baru setelah itu, setelah perhitungan amal, baru nanti timbangan amal. Lama pokoknya proses-prosesnya itu sekian puluh ribu tahun di sana. Kalau di dunia ini kan paling mentok 60 lah, anggaplah 100 lah hebat ya. Sekarang umumnya 100 itulah hebat lah, termasuk tuonian. Jangan tua-tua sangat ya. Tua-tua sangatlah kasihan, ya kan. Jalanlah susah, makan enaklah ndak tetelan lagi. Belum kalau sudah terbaring ndak apa-apa. Nah, itu proses di dunia belum seberapa. Kalau di akhirat seperti itu tadi. Nah, ini sekarang proses seterusnya. Jadi intinya gini. Perjalanan manusia itu sebelum entah dia ke surga atau dia ke neraka itu belum selesai. Selesainya ya firqatun finnar wa firqatun fil jannah. Sebagian kalau sudah ke surga, sebagian ke neraka, lah itu baru cerita manusia itu selesai, tamat riwayatnya. Baru yang ke surga nanti ya selama-lamanya di surga, yang ke neraka yang selama-lamanya ya ada, sebagian nanti ya diangkat ke surga. Paling lama 7 hari di neraka. Ingat ya. Mbak, sudah selesainya hari kiamat lama kemarin kan prosesnya di mahsyar, di dihisab dulu, di mizan, terus baru di ini siratul mustaqim. Belum selesai ini nanti. Nah, ini bahas siratul mustaqim yang dulu kita kecil sering dengar dari orang-orang tua kita ya. Nah, ini baru dari hadisnya baginda Nabi. Qala sudah bersabda siapa an-nabi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu khalaqa sudah menciptakan siapa Allah alan nari di atas neraka jisron berupa tali atau jembatan. Jisron itu kalau artinya tali. Nah, tali tadi bahwa adapun jisron di situ itu as-siratu disebut sirotol mustaqim. Alamatani jahannam di tengah-tengah neraka jahanam. Itu ya. Nah, jadi ada tali besok itu ya, kalau yang ingin uji nyali besok ya kan diingat-ingat, wah ini yang saya ngaji dulu ini. Uji nyali namanya ya. Uji nyali, wah ini ngaji dulu ini. Nah, itu ingat
Jadi ini besok kalau kok kita sudah mati, ya kan, betul-betul umpomo, ya kan, kok kebetulan Allah takdir kita tuh melewati Siratul Mustaqim. Nah ini kita ngaji tuh inget, oh ini dulu yang kita diterangkan dulu waktu di Masjid Baitus Salam itu, ini ya kan. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk, saya dulu masih ingat lah, kan itu diterangkan masalah Siratul Mustaqim. Ini hadisnya, ya. Jadi suatu tali yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka, di tengah-tengah neraka jahanam. Yang tali tadi itu mutakhadotun, licin, menggelincirkan. Muslikotun yang licin, apa, menggelincirkan tur licin. Dia tuh seneng nyagil orang gitu maksudnya. Nah, dia jatuh. Kalau bisa jatuh kan dia nak jatuhkan memang. Nah, itu Siratul Mustaqim gitu. Ya mudah-mudahan dengan kita besok tuh jinak gitu. Ya syukur-syukur kita tidak payah melewati lah, kayak Pak Guru Tamrin tuh. Langsung ke surga, tidak tahu lagi mizan, tidak tahu lagi hisab, ya kan. Los dia sudah ke surga itu kan gitu. Wong tidur dia, apa tidak langsung ke surga itu. Alaihi itu di atas Siratul Mustaqim sab'u qonatirin, adapun ada 7 apa namanya, pos ya, maknanya situ Bang, pos, pemberhentian lah. Nah, tempat pemberhentian. Kullu qantaratin, adapun tiap-tiap satu pemberhentian, minha dari 7 pemberhentian. Jadi dari awal mulai berangkat, ya, awal tet dari 0 itu sampai ke surga nanti ada 7 pemberhentian. Nah, itu ada 7 pemberhentian. Kalau yang capek jalan di situ kan biar bisa istirahat maksudnya. Allah tuh maha baik juga, gitu, kan gitu. Minha kulu qantaratin, adapun tiap-tiap pemberhentian jaraknya minha dari 7 itu masiratu salah 1.000 sanatin, perjalanan 3.000 tahun. Nah itu ya, jadi andaikan kita satu pos sampai ke pos satunya itu 3.000 tahun, bayangin sendirilah ya kan, berjalan kok 3.000 tahun tuh sampai mana. Nah itu begitu ya. Kalau bayangin sendiri-sendiri. Wah, taida Pak, ini hadisnya Nabi kok ya, taida ya kan? Ini hadisnya Nabi bilang begitu, gitu loh. Ya percaya kalian tidak percaya itu terserah, yang penting saya sampaikan ini hadisnya Nabi, gitu ya. Jadi ada 70 pos, ada 7 pos, per satu pos sampai ke pos yang pertama, dari 0 sampai pos yang pertama itu perjalanan 3.000 tahun. Nah, kali 7 Mbak, kali 7 kan 7 ini tadi. Alaihi sab'a qonatirin, ada 7 pos atau tempat pemberhentian. Dari 0 sampai pos ke pertama itu 3.000 tahun kali 7. Nah, kalikan sendiri, bayangin sendiri ya kan. Lah macam ini manusia tuh tidak takut tuh kalau tidak ngerti Pak. Nah, coba kalau besok sudah sampai di sana, oh ternyata bener kata Nabi. Sing diterangke Ustadz elek ya loh, bener rupanya. Terjadi betul rupanya kan. Padahal aku dulu tidak percaya sama dia itu. Ini hadisnya Nabi, saya cuma menyampaikan gitu loh ya. Rupanya yonian, kelihatannya macam itu betul juga dia tuh. Nah, gitu besok tuh ya kan itu. Jadi ada 7 pos dalam Siratul Mustaqim itu, per satu posnya itu jaraknya 3.000 tahun. Nah, kali 7 nanti ya kan. Nah, enak pula kalau posnya tuh rata Mbah. Alfun adapun 1.000 tahun, minha dari 3.000 tadi itu suudun naik. 1.000 tahunnya naik, makanya 3.000. 1.000 tahunnya naik. Wa alfun dan 1.000 minha dari 3.000 itu istawa, datar. Wa alfun dan 1.000 lagi minha dari 3.000 tahun itu hubutun, turun. Nah, jadi
3000 itu yang 1000 tahun berjalan itu naik selama 1000 tahun jalan. Nah nanti 1000 tahun lagi lurus apa rata, 1000 tahun lagi datar. Berarti 7 kali pendakian, 7 kali datar, 7 kali nurun baru sampai. Jumlahnya 21.000 tahun. Tayo tidak, paling ini kata Nabi, orang percaya karena Nabi yo. Kata Mbah Dur tadi, in tastaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum fala yaghfirallahu lahum. Warepmu kowe percaya yo terserah, enggak yo terserah. Atau Allah, kalau Allah sudah bergregeten kok enggak percaya sama Nabi, yo Muhammad, engkau mintakan ampun ataupun tidak, bahkan walaupun kau mintakan ampun sampai 70 kali, aku mau ngampuro. Sudah enggak mau mengampuni karena gregetan Gusti Allah itu. Ya di sama Nabi kok enggak percaya. Disampaikan hadisnya Nabi kok enggak percaya. Gregetan namanya. Ya itu ya tadi dalam perjalanan yang 1000 tahun naik, yang 1000 tahun datar, 1000 tahun turun, 7 kali. Nah terus ini sifatnya Siratal Mustaqim. Nah, Siratal Mustaqim tadi itu adaku lebih lembut minas sya'roti dari rambut. Kita nengok rambut itu kalau kita sudah tua tuh agak mayang-mayang gitu, agak nggak nampak. Kalau muda masih nampak lah rambut sikok. Nah di apa yang lain, di hadis yang lain rambut masih dibagi 7 pula, saking lembutnya. Itu di riwayat yang lain. Ini kan nggak ditulis begitu kalau yang ini. Cuman diterangkan bahwa lebih lembut dari rambut, lebih kecil dari rambut. Itu yang pertama sifatnya. Siratal Mustaqim tadi. Wa ahadu dan lebih tajam minas saifi dari pedang. Selain daripada itu, selain lebih tajam dari pedang, di sana itu wa adlama dan lebih gelap minal laili dari malam hari. Malam hari nggak ada bintang, nggak ada rembulan, nggak bawa senter. Di dunianya nggak mau nyari senter. Kullu qantaratin, adapun setiap satu posnya, alaiha di atas 3000 tahun tadi, sab'u su'ubin ada 7 cabang. Nanti setiap apa itu ada 7 cabang lagi. Kullu su'batin di tiap-tiap cabang itu kalromhi seperti tumbak atau wili yang panjang. Muhaddadil asnani yang ditajamkan apanya itu? Pucuknya itu. Yang diasah tajam pucuknya. Kayak tombak tapi apa yang besi untuk nombaknya itu tajam. Ya jalisu yang duduk siapa al-abdu tiap-tiap hamba ala kulli qantaratin di tiap-tiap pos minha dari 7 tadi, 7 cabang tadi. Pokoknya mau tidak mau istirahat situ dulu. Kalau lewat terus Pak, ditutup sama malaikat, nggak bisa lewat. Nah, itu kalau prosesnya sedang sulit itu ya sulit. Lah, kenapa kok disuruh berhenti dulu? Prosesnya nanti wayus alu dan ditanyai siapa hamba tersebut amma dari segala sesuatu amaro yang memerintahkan kepada hamba tersebut siapa Allah Ta'ala bihi dengan hamba tersebut. Jadi maksudnya dia disuruh berhenti ya kan? Duduk di atas tombak yang tajam tadi, nak pas nong ikine apa namanya buritnya ya kecucuk-cucuk. Nah, itu disuruh berhenti itu nak ditanyai pertanyaannya dari segala sesuatu yang Allah perintahkan apa. Allah perintah sholat, kau sudah sholat? Enggak, kepro tiba cemplung 80 tahun baru sampai bawah, kan begitu kemarin. Fafil ula maka adapun yang pertama
di pos yang pertama itu yuhasibu, dihisab siapa orang tersebut, dihitung alal imani, atas imannya kepada Allah. Pertama ditanyai, Tuhanmu sopo? Allah. Allahku sopo? Entah, gebuk buk kecemplung 80 tahun baru sampai dasar. Fa'in salima, andekan jika kok dia selamat minal kufri, dari kekafirannya, kekufurannya, wariyai dan riya, fiha, di dalam fiha, maka tetap di dalam pos tadi. Andekan kok dia benar, diperintah apa perintahnya Allah benar dikerjakan, sholat ya dikerjakan, puasa dikerjakan, zakat dikerjakan, haji dikerjakan, ya kan? Maka dia disuruh tengok-tengok, oke, duduk dulu. Nah, itu seperti itu. Nah, wa illa, jika kok enggak bener, ya kan? Maksudnya tuh enggak mau ngerjakan apa yang diperintahkan Allah, ya turati, maka dilemparkan siapa orang tersebut finnari, di dalam api neraka. Jadi proses pertama itu ditanyai dulu tentang imannya kepada Allah. Kalau imannya enggak bener ya plung neraka. Itu yang pertama. Wa fisaniati, dan adapun di tempat pemberhentian yang kedua dari 7 pos tadi. Jadi setiap satu pos tadi kan 3.000 tahun. Dari jarak 3.000 tahun itu ada 7 pos lagi. Yang pertama tadi ditanyakan tentang imannya kepada Allah. Wa fisaniati, dan di dalam pos yang kedua yus'alu, ditanyai siapa hamba tersebut anis sholati, dari sholatnya. Nah ini diingat-ingat kita dari kecil, dari mulai balik itu mulai wajib sholat, ya. Kewajiban sholat mulai itu Islam, balik, berakal, dihitung sendiri-sendiri dari mulai balik. Kalau kok dari mulai balik ada sholat yang ditinggalin, cepat-cepat niat untuk mengkodoi sebelum mati. Nah, dan usahakan apapun yang terjadi saat ini, kita jangan lagi tinggalkan sholat. Pak, aku masih jelek apa perbuatanku? Jangan diurus perbuatan yang jeleknya. Pokok normalnya namanya orang Islam itu sholat, itu orang Islam normal. Normalnya orang Islam tuh ya sering ke masjid. Normalnya kalau orang Islam tuh ya zakat. Normalnya kalau orang Islam tuh ya puasa Ramadan dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang normal. Jangan takut diajak kanting. Sekarang alim mau sholat, tidak usah urus begitu, itu kenormalan kita. Memang kita manusia itu wajib sholat gitu loh, ya. Jadi yang kedua nanti ditanyai masalah sholat. Wa fisalisati, dan di dalam pos yang ketiga anis zakati, dari zakatnya. Hartanya dizakati apa belum, dagangannya, asetnya, dan lain sebagainya. Wa fi robiati, dan di dalam pos yang keempat anil walidaini, tentang hubungan kita, perbuatan baik kita kepada kedua orang tua. Wasilaturrohimi, dan hubungan saudara, silaturahmi. Wal madolimi, dan juga tentang kendoliman, tahu ngakali wong pora, tahu korupsi pora, tahu nilep pora, tahu nyolong gone wong pora, tahu ngerusui bujune wong pora. Nah itu begitu tentang kendolimannya. La fa innaja, andekan kok selamat minha, dari dia sholatnya selamat, ya kan? Oh apa ya? Apa ini? Ngejelong ya? Ngejelong. Wa fi robiati, ya. Wa fi saniyati yus'alu anis sholat, wa fi salisati anis zakat. Wa fi robiati, dan di pos yang keempat anis saumi, dari tentang puasanya. Ditanyai puasanya bener poda, apa malah bangga nggak poso udut kulu kilir, kan. Ini hadisnya loh gitu loh. Wa fil khamisati, dan di dalam yang pos kelima anil haji, dari hajinya, wal umrota, dan umrohnya. Sudah wajib haji apa belum? Wa fi sadisati, dan di dalam yang pos yang keenam anil wudu'i, tentang wudunya, wal ghusli, dan mandinya,
minal janabati dari jinabatnya. Kalau sudah di akhirat ya, ini tentang wudhu, junub, jinabat, istinja itu dibahas yang keenam. Tetapi kalau di alam kubur itu dibahas pertama kali. Karena orang sah sholatnya ya dari wudhu, dari junub, dari istinja. Kalau sudah kencing kepet gitu ya entah. Itu seperti itu. Wa fi sabiati, dan di pos yang ketujuh, anil walidaini, dan tentang kedua orang tuanya, wa silaturahimi, dan silaturahmi, wal madzalimi, dan kedolimannya. La fa aja, maka jika kok selamat siapa hamba tersebut minha, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di setiap posnya, fiha, maka ditetapkan atau dibolehkan istirahat siapa hamba tersebut di dalam konatir atau pos tadi, kongtiroh atau pos tadi. Wa illa, jika kok tidak selamat, artinya sholat ya enggak, puasa enggak, wudhu enggak tahu, mandi junub secara syariatnya enggak tahu, istinja ya ora roh, mau kepet menutok, ya kan, puasa ya ora, zakat apalagi ya turaddu, maka dilemparkan siapa orang tersebut finari, di dalam api neraka. Bayangin sendiri, nanti setelah kita balik, kita hisap diri kita sendiri, kita hitung, kita ingat-ingat perjalanan hidup kita ya, dari mulai balik tentang sholat kita, puasa kita ya, zakat kita, dan lain sebagainya, dan perbuatan kita kepada orang lain bagaimana. Kita introspeksi diri sendiri masing-masing nanti kalau sudah sampai rumah. Kalau lupa apa waya diintrospeksi, dibuka lagi YouTube-nya, didengerin. Oh iya, hitung sendiri-sendiri dari mulai balik, sholat-sholat yang ditinggalkan usahakan diqodoi semaksimal mungkin kemampuannya. Nah, itu ya, perjalanannya masih jauh. Nah, itu seperti itu. Untuk supaya mudah-mudahan kita semua dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, sudah berkata siapa Wahbun Wahab, innahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yad'u, berdoa siapa Nabi. Ketika keadaan seperti itu, Nabi itu di akhirat berdoa, ya Rabbi salim ummati salim ummati, ya Rabbi salim salim ummati ummati. Ini sayangnya Nabi kepada kita ya. Nabi itu tidak ikut berbuat dosa, nggak ikut nyolong, nggak ikut mabuk, nggak ikut judi, nggak ikut ninggalin sholat kita. Itu masih disayangi sama Nabi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, salim, semoga engkau memberi keselamatan, salim, semoga engkau memberi keselamatan, ummati, kepada umatku, ummati, kepada umatku. Itu ya, saking sayangnya Nabi kepada kita, gak ikut nyolong sawit, gak ikut narkoba, gak ikut ninggalin sholat, masih mikirkan kita besok sampai ke akhirat. Bahkan Nabi bilang, itu Pak Dar kalau besok jadi sampai ke Madinah, ke kubur Nabi, itu di depan pintu kubur Nabi itu ada tulisannya besok Pak Dar, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku itu untuk ahli dosa-dosa besar dari umatku. Cuman syaratnya itu jangan bangga dengan dosanya, jangan merasa puas dengan dosanya, karena ada undang-undangnya, kullu ummati mu'afan, setiap umatku tuh nanti dimaafkan oleh Allah, ilal mujahirina, kecuali yang menyombongkan atau menampak-nampakkan, memamerkan atas kesalahan atau dosanya. Pokok kita nak nggak betah poso, ojo ngerokok turut dalan. Itu namanya menyombongkan dosa kita. Andaikan kita belum mau sholat, icek-icek, nyumpet-ngumpet,
seidak-idaknya wayahnya adzan kita berhenti, wayahnya adzan berhenti. Andai kan kok belum mau sholat, kerja ya berhenti dulu, seidak-idaknya begitu. Jangan sombong, enggak apa-apa ndak, biar adzan aku tetap kerja, jangan. Itu termasuk tidak dimuafkan nanti, tidak dimaafkan nanti, termasuk bangga dengan dosanya, itu begitu. Jadi Nabi berdoa seperti itu, fayarkabu, maka menaiki siapa al-khalaiku para makhluk, hatta yarkabu, sehingga menaiki siapa ba'duhum, sebagian mereka ala ba'din, atas sebagian yang lain lagi, artinya tumpak-tumpakan, kepidek-pidek, itu begitu. Wal jusuru, dan adapun kentangnya apa itu namanya, tali itu tatrubu, dipasang, kasafi nanti seperti sampan atau kapal, fil bahri, di dalam lautan, firrihi, di dalam angin, al asifi, yang bertiup. Fatajuzu, maka lewatlah siapa ala zumratu, golongan al ula yang pertama, kalbarki, seperti kilat, al khotifi, yang menyambar. Kalbarki seperti petir, al khotifi, yang menyambar. Nanti kita masuk golongan ini pun enggak ya. Jadi yang pertama lewat siratal mustaqim itu seret langsung surga, itu golongan pertama. Wazumratu, dan adapun golongan asaniyatu yang kedua, itu karihi, seperti angin, al-asifi, yang bertiup, seperti angin yang bertiup, itu golongan yang kedua. Wasumratu, dan adapun golongan asali satu yang ketiga, itu katoiri, seperti burung, al-musri'i, yang menyambar, cepatnya seperti burung yang menyambar, maksudnya melewati siratal mustaqim tadi. Wasumratu, dan adapun golongan ar-rabiatu yang keempat, itu kalfarosi, seperti kuda, al-jawadi, yang kencang larinya. Wasumratu, dan adapun golongan al-khomisatu yang kelima, itu al-karrojuli, seperti laki-laki, al-musri'i, yang berjalan cepat. Wasumratu, dan golongan asadi satu yang keenam, itu kalmasyati, seperti orang yang jalan santai. Wazumratu, dan golongan asabiatu yang ketujuh, itu qadro yaumin wa lailatin, kira-kira perjalanan sehari semalam. Wa qala, dan berkata siapa ba'dun, sebagian para ulama, qadro sahro, ini kira-kira 2 bulan. Wa ba'dhum, dan sebagian para ulama mengatakan qadro sanatin, kira-kira lamanya perjalanan siratul mustaqim ada yang 1 tahun, wa sanataini, dan 2 tahun, wa salasa sinina, dan ada yang kira-kira 3 tahun, hatta yakunu, sehingga ada apa, zamanun, waktu, akhirun, yang lain, man, ada manusia, yang murru, yang lewat, alas sirati, atas siratul mustaqim, qadro khamsi wa isrina alfa sanatin, kira-kira lamanya 25.000 tahun, min sinid dunya, dari tahun dunia. Ada yang lewat siratal mustaqim itu 2000 tahun. Jadi ini prosesnya, termasuk kita gelombang keberapa nanti, milih sendiri. Yang pertama seperti kilat yang menyambar, golongan yang kedua seperti angin yang berhembus, golongan yang ketiga seperti burung yang menyambar, golongan keempat seperti kuda yang lari kencang, golongan yang kelima seperti laki-laki yang jalan cepat, golongan yang keenam seperti orang yang jalan pelan-pelan, golongan yang ketujuh kira-kira perjalanan sehari semalam. Ada yang nanti kira-kira perjalanan sebulan, ada yang kira-kira nanti perjalanan 1 tahun, ada yang kira-kira nanti melewati siratal mustaqim itu dia 2 tahun, ada yang dia orang itu melewati siratal mustaqim 3 tahun, ada yang melewati siratal mustaqim ya itu kira-kira 25.000 tahun, 25.000 tahun, seperti tahun dunia maksudnya. Nah ini kita tinggal milih yang seperti petir menyambar tadi, atau yang mana ya kan,
Jalan kaki sampai jadilah ya Pak ya. Yang penting sampai. Nah itu ya. Nah itulah prediksi atau yang disampaikan Nabi tentang perjalanan manusia ketika Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita selamat lah ya. Kita ngaji seperti ini kan tujuan setelah tahu nanti jadi semangat. Oh iya, seperti itu nanti yang akan aku alami di sana. Aku tidak bisa membanggakan apa-apa selain mencari ridhonya Allah dengan ibadah perantara ibadah kita. Tujuannya begitu. Jadi kita jangan sok suci hidup di dunia ini, sok hebat dalam beramal. Belum tentu nanti kita buktinya nanti di sana, ya. Buktinya nanti di sana. Nah, itu seperti itu. Itulah yang disampaikan oleh Nabi tentang Shiratal Mustaqim di sesi awal ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Mbak.